Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint Final Project yang berbentuk analisis distribusi suhu permukaan lahan, surface dan target dengan hubungannya dengan kerapatan bangunan di Kabupaten Sleman tahun 2024. Dari saya, Muhammad Firdaus Ariza, dan teman saya, Alfian Pelangi Rahmat, Tugas Anusa, Mbak Wahyu Damayanti, dan kalian Nadluna Firdaus. Masifnya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan pertanian menyebabkan lingkungan perkotaan yang cepat meningkat panas yang berujung pada munculnya fenomena Heat Island atau UAI di Kabupaten Sleman. Kondisi ini menciptakan ketimpangan suhu yang ekstrim antara Sleman dan Selatan yang padat infrastruktur yang wilayah utara berlengkap dua berarti. Penilaian pemetaan suhu menggunakan satelit optik di wilayah tropis sering terhambat oleh tingginya kehidupan awan. Penelitian ini memberikan solusi melalui pemanfaatan cloud computing random melalui metode median komposit pada keterangan selatan selama tahun 2024. Tantangan awan dapat dieliminasi untuk menghasilkan data suhu permukaan atau LST dan kerapatan bangunan NDVI yang bersih. Secara keseluruhan, pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan secara statistik korelasi langsung antara kepadatan bangunan dan kerusakan lingkungan di wilayah studi tersebut. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian wilayah ini berdasarkan pada karakteristik kehidupan lahannya yang sangat kontras. Bagian selatan Sleman merupakan kawasan perkotaan yang pusat pendidikan dan bagian utara didominasi oleh ruang sosial hijau dan tutupan lintasan lereng gunung Merapi. Perbedaan ekstrim inilah yang menjadikan Sleman sangat ideal untuk mengamati fenomena urban heat island atau UHI secara spasial sekaligus menguji korelasi antara kepadatan bangunan dengan permukaan lahan atau LSD. Penelitian ini menggunakan pendekatan cloud computing pada platform Google Earth Engine atau GEE. Median composite adalah metode agregasi train yang dinilai lebihan dari seluruh pixel bersih dalam satu periode waktu. Dalam penelitian ini, metode median composite diterapkan pada koleksi Citra Lansat 8 koleksi 2 Tier 1 tahun 2024 wilayah Kabupaten Sleman untuk mengeliminasi gangguan alam di wilayah tropis dan menghasilkan satu citra tahunan yang habis. Pendekatan ini terbukti efektif untuk wilayah yang berketinggian tinggi, terutama pada sendiri. Kalau state diturunkan dari tier 10, thermal melalui konversi pixel ke TOA radian, perhitungan brightness temperatur atau VT, kemudian koreksi emisivitas berbasis NDVI mengacu pada algoritma Polar dan Texel setahun sampai 6. Pendapatan bangunan di representasi NDVI yang dihitung dari 6, tier, dan kelima, near. Hubungan antara kedua variabel dianalisis menggunakan bagian korelasi pixel dari 1000 sampel pixel resolusi 30 meter. Ini workflow dan pengulangan script yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi untuk tahapannya itu kita menggunakan Google Earth Engine. Yang pertama itu input data ROI Kabupaten Sleman dan Landsat 8, kemudian set konstanta L8 berupa ML, AL K1 dan K2. Kemudian melakukan filter tanggal ROI dan patch atau raw 120, melakukan cloud masking, melakukan media composite, kemudian potong citra sesuai ROI. Kemudian ada dua tahapan yaitu LST dan NDBI. Untuk LST sendiri itu melakukan ekstraksi band 10, menghitung TOA radians, menghitung brightness temperature, menghitung NDVI band 5 dan band 4, menghitung proporsi vegetasi atau PV, menghitung emisivitas permukaan lahan serta menghitung LST akhir. Kemudian untuk NDBI sendiri itu menghitung indeks NDBI band 6 dan band 5. Setelah itu eh, menggabungkan band LST dan NDBI, melakukan sampling pixel sebanyak 1000 titik sampel dengan resolusi 30 meter, menampilkan layar peta dan legenda, dan menampilkan scatter plot dan nilai Pearson R. Kemudian selesai. Lanjut. Lanjut.
Kemudian untuk skripnya yang pertama ini memanggil batas administrasi Kabupaten Sleman yang digunakan sebagai AOI. Fungsi center object digunakan untuk memusatkan tampilan peta pada wilayah penelitian sehingga proses visualisasi dan analisis hanya berfokus pada Kabupaten Sleman. Fungsi Max Clouds digunakan untuk menghilangkan awan dan bayangan awan pada citra lansat 8 menggunakan band QA pixel. Bit ketiga digunakan untuk mendeteksi awan, sedangkan bit keempat untuk mendeteksi bayangan awan. Pixel yang teridentifikasi sebagai awan akan di-max menggunakan update max, sehingga hanya pixel yang bersih yang digunakan dalam perhitungan NDVI, dan LST agar hasil analisis lebih akurat. Next. Next, 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 next. Kemudian, koleksi Citra Lansat 8 dipanggil untuk wilayah Kabupaten Sleman, lalu difilter berdasarkan Patch 120, RAW 65, periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Citra kemudian dilakukan sebelum 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 ini. Koleksi Citra Lansat 8 dipanggil untuk wilayah Kabupaten Sleman, lalu difilter berdasarkan Patch 120, RAW 65, periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Citra kemudian dilakukan cloud masking menggunakan fungsi Max Cloud untuk menghilangkan awan dan bayangan awan. Selanjutnya, seluruh citra bersih digabungkan dengan metode median composite untuk menghasilkan satu citra representatif. Kemudian dipotong sesuai batas wilayah penelitian menggunakan klip Roy. Mendefinisikan konstanta radiometrik dan thermal lansat 8 yang digunakan dalam perhitungan suhu permukaan. Nilai ml dan al digunakan untuk mengubah nilai piksel menjadi radiansi, sedangkan K1 dan K2 digunakan untuk menghitung suhu dari band thermal. Next, next. Kemudian memilih band 10 yang merupakan band thermal pada citra lansat 8, kemudian mengubah nilai pikselnya menjadi radiansi menggunakan konstanta lansat 8. Radiansi adalah energi panas yang ditangkap oleh sensor satelit dan menjadi dasar untuk menghitung suhu permukaan lahan atau LST. Hasil perhitungan ini disimpan dengan nama TOA radians. Kemudian menghitung brightness temperatur atau suhu kecerahan dari nilai radiansi yang telah diperoleh sebelumnya. Perhitungan ini menggunakan konstanta thermal K1 dan K2 dari Landsat 8. Hasil awal berupa suhu dalam satuan Kelvin, kemudian dikonversi menjadi Celsius dengan mengurangi nilai 273,15. Nilai BT ini merupakan suhu yang direkam sensor satelit dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung suhu permukaan lahan atau LST. Next. Next. Kemudian menghitung NDVI untuk mengetahui kerapatan vegetasi. Nilai NDVI kemudian digunakan untuk menghitung proporsi vegetasi atau PV, yaitu persentase tutupan vegetasi pada setiap piksel. Selanjutnya dihitung emisivitas E, yaitu kemampuan permukaan bumi memancarkan energi panas. Nilai emisivitas digunakan sebagai koreksi dalam perhitungan suhu permukaan LST agar hasilnya lebih akurat. Kemudian menghitung land surface temperature atau suhu permukaan lahan dengan mengoreksi nilai brightness temperature menggunakan emisivitas permukaan. Koreksi ini dilakukan agar suhu yang dihasilkan lebih mendekati kondisi suhu sebenarnya di permukaan bumi. Hasil perhitungan disimpan dalam layar LST. Next. Next. Kemudian menghitung NDBI menggunakan band 6 dan band 5 untuk mengidentifikasi area terbangun. Nilai NDBI yang tinggi menunjukkan wilayah dengan kerapatan bangunan yang tinggi, sedangkan nilai rendah umumnya menunjukkan area vegetasi atau badan air. Hasil perhitungan disimpan dalam layar NDBI. Kemudian menampilkan batas administrasi Kabupaten Sleman pada peta dengan warna hitam. Layar ini digunakan sebagai acuan wilayah penelitian sehingga hasil analisis dapat terlihat sesuai dengan batas daerah yang dikaji. Next.
Next. Kemudian, menampilkan hasil analisis dalam bentuk peta. Layar RGB digunakan untuk menampilkan citra Landsat 8 dengan warna asli. Layar NDVI digunakan untuk menunjukkan sebaran kerapatan bangunan. Sedangkan layar LST digunakan untuk menampilkan sebaran suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman dengan gradasi warna dari suhu rendah hingga tinggi. Lalu, variabel combine digunakan untuk menggabungkan citra LST dan NDVI menjadi satu citra multiband agar kedua parameter dapat dianalisis secara bersamaan pada piksel yang sama. Selanjutnya, variabel sampel digunakan untuk mengambil hingga 1000 sampel piksel dari citra gabungan pada wilayah penelitian atau ROI dengan resolusi 30 meter. Sampel ini berisi nilai LST dan NDVI yang kemudian digunakan untuk analisis korelasi serta pembuatan grafik hubungan kedua variabel. Oke, next. Lalu, variabel chart digunakan untuk membuat grafik sebaran atau scatter plot berdasarkan data pada variabel sampel dengan NDVI dengan sumbu horizontal atau X dan LST dengan sumbu vertikal atau Y. Grafik ini menampilkan hubungan antara kerapatan bangunan dan suhu permukaan, dilengkapi dengan titik berwarna merah serta garis tren linear berwarna hitam untuk memperlihatkan kecenderungan hubungan kedua variabel. Selanjutnya, fungsi print digunakan untuk menampilkan grafik tersebut pada konsol Google Earth Engine. Lalu, variable correlation digunakan untuk menghitung nilai korelasi Pearson atau R antara NDVI dan LST berdasarkan data sampel yang telah diambil. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan linear antara kerapatan bangunan dan suhu permukaan. Selanjutnya, fungsi print digunakan untuk menampilkan nilai koefisien korelasi Pearson pada konsol Google Earth Engine sebagai hasil analisis. Next. Kemudian variabel legend digunakan untuk membuat panel legenda pada tampilan peta menggunakan UI.panel. Panel ini ditempatkan di pojok kanan bawah dengan latar belakang berwarna putih serta padding untuk mengatur jarak isi legenda. Legenda berfungsi sebagai keterangan visual yang membantu pengguna memahami informasi yang ditampilkan pada peta. Lalu variabel legend title digunakan untuk membuat judul legenda berupa teks, yaitu suhu permukaan lahan menggunakan UI.label. Judul ini diformat dengan huruf tebal, ukuran file 15 pixel, serta pengaturan margin dan padding agar tampil lebih rapi. Selanjutnya, fungsi legend.add digunakan untuk menambahkan judul tersebut ke dalam panel legenda yang telah dibuat sebelumnya. Oke, next. Next. Lalu variabel macro digunakan sebagai fungsi untuk membuat satu baris legenda yang terdiri dari kotak warna dan deskripsi kelas. Di dalam fungsi ini, color box dibuat menggunakan UI.label dengan latar belakang sesuai warna yang diberikan serta diberi border sebagai pembatas visual. Sementara itu, description berisi teks nama kelas dengan pengaturan margin dan ukuran font. Kedua komponen tersebut kemudian digabungkan dalam satu panel menggunakan layout horizontal sehingga menghasilkan satu baris legenda yang rapi berisi simbol warna dan keterangannya. Lalu variabel palet digunakan untuk menyimpan daftar warna yang mempresentasikan kelas suhu permukaan, yaitu biru, hijau, kuning, dan juga merah. Sementara itu, variabel names berisi keterangan masing-masing kelas suhu dalam bentuk rentang nilai, mulai dari 21 derajat Celcius sampai 23,5 derajat Celcius yang menandakan sangat sejuk, hingga 28,5 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius yang menandakan sangat hangat. Kedua variabel ini digunakan untuk membangun legenda agar visualisasi suhu permukaan lebih mudah dipahami secara spasial dan klasifikatif. Next. Lalu kode ini digunakan untuk mengisi legenda secara otomatis dengan cara melakukan perulangan sebanyak 4 kali menggunakan variabel i. Pada setiap perulangan, fungsi macro dipanggil untuk membuat satu baris legenda yang terdiri dari warna dari variabel palet dan keterangan kelas suhu dari variabel names. Hasil setiap baris kemudian ditambahkan ke panel legenda menggunakan legenda.add, sehingga seluruh kategori suhu ditampilkan secara berurutan dalam legenda. Kode map.add digunakan untuk menampilkan panel legenda ke dalam tampilan peta di Google Earth Engine. Dengan perintah ini, seluruh isi legenda yang telah dibuat sebelumnya akan muncul di antara muka peta, sehingga pengguna dapat memahami interpretasi warna yang digunakan pada visualisasi suhu permukaan.
Next. Kemudian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa di next. Ya. Yang pertama adalah hasil citra dari RGB atau True Color, menampilkan kondisi real permukaan lahan Kabupaten Sleman sesuai dengan warna aslinya di lapangan. Visualisasi ini berfungsi sebagai konfirmasi corona lingkungan secara visual untuk memperkuat sekaligus memvalidasi analisis spasial dari peta LST dan NDBI yang kami buat. Pada bagian utara, area puncak hingga lereng Gunung Merapi didominasi oleh vegetasi, dan di bagian bawah didominasi oleh rona gelap yang menandakan pemukiman. Oke, next. Selanjutnya kerapatan bangunan yang dihasilkan dari NDBI. Berdasarkan visualisasi indeks bangunan pada gambar di samping, distribusi lahan terbangun di Kabupaten Sleman menunjukkan pola pemusatan yang sangat kontras antara wilayah utara dengan selatan. Penjelasannya yaitu yang pertama, wilayah Sleman Selatan itu berisi kerapatan tinggi, didominasi oleh daerah Depok, Melati, Gamping, dan Aglik. Kemudian di koridor jalan ada pola linear, di mana bangunan padat tumbuh memanjang mengikuti jalur transportasi utama seperti Jalan Kaliorang, Jalan Magelang, dan Jalan Solo Yogyakarta. Kemudian di Sleman Utara dan pinggiran didominasi oleh warna biru tua pekat, di mana menandakan vegetasi yang lebat. Sintetis dengan suhu permukaan LST, overlay kedua peta menunjukkan hubungan linear di mana kerapatan bangunan tinggi berbanding lurus dengan titik suhu terpanas di Sleman Selatan. Hal ini membuktikan material kedap air seperti beton, aspal menjadi pemicu utama kenaikan suhu permukaan yang akan terlihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah suhu permukaan atau land surface temperature. Terlihat bahwa kontras suhu permukaan signifikan antara wilayah utara dan selatan, di mana zona utara atau di sekitar lereng Merapi suhu terendahnya antara 21 sampai 26, ditandai dengan biru dan hijau tua karena pengaruh ketinggian topografi dan vegetasi yang masih lebat. Kemudian di zona tengah atau zona transisi suhunya berkisar 23,5 sampai 26, di mana suhu sedang ditandai dengan hijau muda. Kemudian di zona selatan atau di wilayah urban suhu tertinggi di sekitar 26 sampai 31 derajat ditandai dengan kuning sampai warna merah. Terkonsentrasi di area padat yang berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta atau di daerah Depok, Melati, dan Gamping. Hubungan dengan kerapatan bangunan adalah fenomena suhu tinggi di bagian selatan ini berkorelasi langsung dengan tingginya kerapatan bangunan atau pola urbanisasi, di mana konversi lahan hijau menjadi area terbangun beton dan aspal memicu terjadinya efek penyimpanan panas yang mengindikasikan munculnya gejala urban heat island atau UHI di kawasan penyangga kota. Next. Kemudian ada analisis korelasi, di mana hasil statistik menunjukkan korelasi positif yang kuat antara kerapatan bangunan yang dihasilkan dari NDBI dan suhu permukaan lahan atau LST di Kabupaten Sleman dengan nilai koefisien Pearson sebesar 0,652. Secara spasial, interaksi kedua variabel ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Sleman Selatan sebagai pusat panas, kerapatan bangunan tinggi berbanding lurus dengan suhu terpanas. Kemudian Sleman Utara, indeks bangunan sangat rendah, NDBI biru pekat atau menandakan vegetasi di lereng Merapi, di mana suhunya tetap sejuk di sekitar 21 sampai 23,5 derajat.
Kemudian indikasi UHI, kontras suhu yang sangat tajam mengonfirmasi bahwa konversi lahan hijau menjadi area terbangun memicu fenomena urban heat island di Sleman Selatan. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis spasial dan statistik di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara kerapatan bangunan atau NDVI dan suhu permukaan lahan atau LST dengan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,652. Distribusi spasial menunjukkan adanya kontras yang ekstrim antara wilayah utara dan selatan. Sleman bagian selatan seperti Depok, Melati, dan Gamping mengalami pemusatan area terbangun berkerapatan tinggi yang berbanding lurus dengan lonjakan suhu permukaan tinggi mencapai 28,5 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Sebaliknya, wilayah Sleman bagian utara di lereng Gunung Merapi yang didominasi oleh vegetasi rapat berfungsi sebagai pendingin alami dengan suhu yang jauh lebih sejuk. Kondisi empiris ini membuktikan bahwa masifnya konversi lahan hijau menjadi area terbangun dengan material kedap air merupakan pemicu utama kenaikan suhu lahan, sekaligus mengonfirmasi terjadinya fenomena urban heat island di kawasan penyangga perkotaan selama. Oke, next. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat proyek ini. Next. 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 Kemudian yang terakhir ada kontribusi anggota. Yang pertama ada Muhammad Firdaus Ariza dengan perannya mengolah data. Yang kedua ada Alfian Anang Nurrohmat, perannya membuat jurnal. Tiga ada Zuhruf Anissa, perannya ialah membuat PowerPoint. Yang keempat ada Indah Wahyu, perannya adalah membuat PowerPoint. Dan yang kelima, Aliana Juna, perannya membuat jurnal. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.